Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai Menteri Gaduh di ruang publik. Oke, Bang Refli dan juga Bang Emrus, ini kan tadi kita sempat berbincang juga mengenai akomodasi politik. Ini kan sepertinya efeknya kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal akomodasi politik di periode kedua Presiden Jokowi ini, apa yang Anda lihat terkait dengan gaduh atau kisruh para Menteri Jokowi, Pak? Ke Bang Refli dulu, Bang. Iya, begini, tadi sudah bilang ya, soal akomodasi politik adalah hal yang biasa, apalagi kita sistem presidensial yang multi-partai. Tetapi harus ada yang namanya batasnya, harus ada bordernya, thresholdnya. Sejauh mana akomodasi politik itu bisa ditoleransi, ya? Karena kita kan intoleran, tidak boleh katanya. Nah, menurut saya, pertama, ya, tidak boleh mengorbankan kualitas, itu salah. Betul. Tetap Itu kualitas itu tidak boleh dikorbankan karena jabatan menteri ini jabatan yang penting. Yang kedua adalah ya tidak boleh orang yang ibaratnya nanti tidak loyal kepada presiden, ya, tidak boleh menghilangkan kualitas, tidak loyal, dan kemudian mereka harus tahu dia bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kepentingan partainya. Nah, repotnya kita ini adalah ketika direkrut kabinet, ya, yang dipikirkan adalah bekerja untuk partainya. Nah, mulai kemudian nanti gerbong itu dibawa kemana-mana. Ya, saya termasuk mengkritik misalnya nanti, misalnya wakil menteri desa mengatakan bahwa Projo nanti akan mengawal dana desa misalnya. Kalau benar statement itu, menurut saya tidak baik seperti itu. Termasuk misalnya PKB misalnya menyerahkan misalnya pengelolaan konsultan-konsultan yang terkait dana desa kepada orang-orang satu partai misalnya, saya kira juga tidak baik juga. Jadi kita harus bekerja secara profesional untuk bangsa secara keseluruhan. Karena begini, partai politik itu kan harusnya menjadi sarana untuk rekrutmen politik, ya, sarana untuk bagaimana merekrut pejabat atau elit-elit publik misalnya. Tapi kalau dia sudah terekrut dalam kepemimpinan, maka dia beyond dari itu, dia bekerja untuk kepentingan yang lebih besar. Makanya saya termasuk orang yang kemudian agak menyesalkan Presiden Jokowi yang kemudian tidak lagi memegang pakem pada periode pertama, yaitu mereka yang menjadi ketua umum partai politik atau pengurus trust partai politik itu harus mengundurkan diri ketika diangkat jadi menteri, ya, diangkut dan diangkat sama saja, ya. Nah, diangkut dan diangkat jadi menteri. Tapi ternyata mereka tidak mengundurkan diri. Nah, saya membayangkan kira-kira nanti menjelang pemilu, ya, seperti misalnya ketua umum Golkar, ya kan, lalu kemudian sekjen Nasdem misalnya dan lain sebagainya, mereka-mereka yang masih terikat dengan partai politik, apakah nanti akan efektif bekerja untuk kabinet ketika kemudian musim pemilu sudah mendekat? Itu satu. Kedua, apakah tidak ada vested interest ketika mereka bekerja pada saat ini, ya? Kita tidak tahu apakah Erlangga Hartarto akan terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Golkar, tapi kan biasanya dengan jabatan itu tentu presiden berkepentingan. Tapi apakah presiden membutuhkan lagi endorsement politik saat ini? Toh pada periode kedua kan dia tidak akan lagi mencalonkan diri. Lalu kemudian kalau kita bicara head to head dengan DPR misalnya, kan tidak harus ketua umumnya yang kemudian diangkut ke kabinet. Bisa saja kemudian orang-orang yang memang di-endorse oleh partai politik agar presiden mendapatkan dukungan di DPR. Tetapi saya khawatir kemudian kabinet menjadi tidak efektif karena orang tidak bekerja full time. 100% untuk mewujudkan visi dan misi presiden, tetapi diboncengi oleh kepentingan-kepentingan lain yang menurut saya buruk bagi target-target pemerintahan ke depan. Gitu. Oke, tadi bicara mengenai efektif atau tidaknya full time para menteri yang rangkap jabatan, tapi kan kita tahu sekarang ada posisi wamen atau wakil menteri. Nah, Bang Emrus, bisa ditanggapi mungkin, Bang, kira-kira posisi untuk wamen atau wakil menteri yang periode sekarang ini apakah akan benar-benar untuk menunjang kinerja para menteri atau seperti apa? Saya pikir apa dikatakan Bang Harun tadi itu adalah suatu hal yang kalau memang suatu hal yang idealis, sesuatu yang negara sudah dewasa atau para politisinya sudah dewasa. Tetapi apakah itu pas untuk kondisi di mana para politisi kita, menurut saya yang belum matang itu, dan apabila mereka di luar kekuasaan, mereka akan bisa berpandangan yang menurut saya pandangan-pandangannya tidak produktif juga kepada kekuasaan. Oleh karena itulah, maka saya pikir kombinasi antara
bahwa profesionalitas dan juga mengakomodir kepentingan itu yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Ketika nanti di zaman Anda nanti sudah masyarakat atau para politisi kita sudah dewasa, bisa apa yang dikatakan Pak Rafli Harun sesuatu yang idealis. Kemudian menurut pandangan saya, bisa saja memang dengan mengangkat wamen dan lain sebagainya, mengakomodasi daripada berbagai kepentingan politik tersebut. Tetapi di sisi lain, Pak Joko Widodo bisa memberikan suatu beban tugas. Jadi misalnya kalau kementerian ini ada wakilnya, maka tujuan tugas yang akan dilakukan ini. Maka saya perlu wamen. Saya buat wamen Jadi Anda. kerjanya ditambah harusnya seperti Betul, itu ya. artinya apa capaian-capaian yang dibuat. Jadi atas dasar capaian tersebut, maka diangkatlah wakil menteri, bisa saja itu dari kekuatan partai politik. Tetapi diberi juga tugas. Jangan sampai tidak ada wamen atau ada wamen, sama saja capaian-capaian tugasnya. Nah, kalau itu saya kira pemborosan yang terjadi. Jadi saya berpendapat bahwa akomodasi daripada kekuatan politik untuk duduk di pemerintahan dan juga dikasih tugas bagi mereka, saya kira tidak ada masalah. Kalau memang Pak Joko Widodo sebagai presiden memberikan suatu guideline, tugas yang secara terukur dan operasional. Misalnya, bisakah Pak Joko Widodo menugaskan wamen? Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan, katakanlah pencegahan korupsi, misalnya. Artinya Inspektorat Jenderal itu menjadi di bawah koordinator kementerian, maka saya tugaskan saudara, saya tidak mau ada satu orang pun pegawai di kementerian itu yang melakukan korupsi. Kalau tidak, saya ganti saudara. Misalnya seperti Jadi itu. ada konsekuensinya seperti Betul, itu ya. sebab dia juga mengatakan kan suatu saat di tengah jalan bisa saya ganti katanya kan. Nah, kalau hal itu yang dilakukan sangat bagus sekali, mengakomodasi kekuatan Kira-kira politik. presiden ngomong begitu nggak? Nah, kita sarankan Oke, itu oleh karena mungkin kita kita bahas sarankan itu kan kepada Bapak usai jeda Presiden. berikut. Kan? Bang, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali.